Lelap terus, dan kau pun dipuji. Sebagai bangsa terlembut di dunia, darahmu dihisap, dan dagingmu dilahap, sehingga hanya kulit yang tersisa. Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau? Orang dapat menyuruhnya kerja dan memakan dagingnya. Tapi kalau mereka tahu hak-haknya, orang pun akan menamakannya ponga, karena tidak mau ditindas. Bahasamu terpuji halus di seluruh dunia, dan sopan pula. Sebabnya kau menegur bangsa lain dalam bahasa kromo, dan orang menegurmu dalam bahasa ngoko. Kalau kau balikan, kau pun dianggap kurang ajar. Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru bangsa yang mendidik dan menjadi penentu arah negeri ini. Cokro Aminoto adalah gurunya para bapak bangsa, mentor bagi para pejuang yang lebih muda. Cokro membuka jalan bagi banyak sang pemula, juga tempat berharapnya kaum jelata. Karena Cokro mencetak pendiri negeri, bagaimana kini hidupnya bisa diteladani. Inilah Mata Najwa dalam episode Belajar dari Guru Bangsa Cokro Aminoto. Saya tahu kalau Anda, Reza, betul-betul belajar dari nol. Riset sendiri, kemudian banyak bertanya, kontemplasi. Apa kemudian yang Anda tangkap dan bisa Anda gambarkan ke kami? Sosok Cokro Aminoto. Sosok Cokro Aminoto adalah sosok yang menurut saya diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini. Kalau kita melihat relevansinya di kondisi saat ini. Beliau adalah sosok yang mampu menjadi, saya menyebutnya antara dua. Saya tidak bisa mengatakan beliau adalah sosok yang egaliter saja atau demokratis saja, tapi beliau adalah sosok yang tergabung dalam dua hal ini. Sulit tidak Anda memahami dia? Apakah sebelumnya sudah tahu atau baru kemudian belajar khusus dan serius setelah ditawari untuk memerankan tokoh besar ini? Belajar khusus secara serius setelah kemudian menerima peran ini. Sebelumnya saya mungkin menjadi bagian yang justru tidak tahu banyak tentang siapa itu Cokro Aminoto. Selain beliau adalah pahlawan dan nama jalan, itu mungkin yang paling saya tahu gitu. Apa yang paling mencengangkan Anda? Apa yang kemudian setelah Anda baca, setelah Anda diskusi, wah ternyata seperti ini? Yang paling mencengangkan adalah, saya baru sadar bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Bung Karno khususnya. Itu yang saya nggak pernah tahu bahwa ternyata inilah guru seorang Bung Karno, guru dari bagaimana cara beliau berorasi. He's an inspirational people gitu loh, untuk sosok seorang Soekarno. Pemirsa, host Cokro Aminoto adalah gurunya para pendiri bangsa. Lewat Sarekat Islam, Cokro Aminoto tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tapi terlebih menempatkan pendidikan sebagai bagian terpenting dari gerakan. Bicara pendidikan, kalau tadi dari cuplikan filmnya dan juga referensi buku diskusi hasil tentang Cokro Aminoto, itu salah satu yang paling penting untuk guru bangsa ini. Anda juga melihat itu? Iya, jadi Cokro Aminoto ini memang guru dari para guru bangsa. Karena yang disebut semua itu guru bangsa juga, para pendiri bangsa. Dan pendidikan disadari oleh Cokro karena dia melihat efek nyata pada dirinya dan pada orang-orang yang bergerak bersamanya. Bahwa mereka memiliki wawasan yang jauh lebih luas, ketajaman dalam membaca masalah, memiliki terobosan-terobosan, termasuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Cokro ini bukan hanya mengajar, dia mendidik, dia menginspirasi, dan lebih jauh lagi dia menggerakkan. Jadi dia seorang pendidik yang lengkap. Siapapun yang berinteraksi dengannya itu seperti tersengat. Lalu kalau kita sekarang mengatakan jadilah guru yang inspiratif, mau mencerahkan, dia melampaui itu. Dia menjadi guru yang menggerakkan. Dan dia sadar bahwa itu didapat bukan karena perenungan, tapi dia dapat karena berinteraksi dengan dunia pendidikan. Nah, kesadaran itu memang mendasar. Apalagi ketika beliau mengatakan wajib belajar hingga 15 tahun. Hingga usia 15 tahun. Di masa anak-anak kita baru belajar 2 tahun ongkoloro waktu itu sekolahnya. Jadi
dia sudah melihat jika penduduk di Kepulauan Nusantara ini, waktu itu belum ada Indonesia, sudah ada ide tentang Indonesia, tapi belum ada negara, mereka bisa terdidik sampai 15 tahun, maka ketidakadilan, ketimpangan itu bisa dipahami secara luas, dan mereka akan melawan ketimpangan itu tidak dengan kemarahan saja, tapi justru dengan cara-cara modern, sehingga mereka bisa meraih kesejahteraan. Itu lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi pemikirannya jauh melampaui zamannya ketika itu. Iya, dan melampaui zamannya sekaligus juga membuat zaman baru. Bangsa yang mengerdilkan sejarah sebagai hafalan sungguh gagal merawat bentuk-bentuk keteladanan. Buat apa menghafal tanggal-tanggal sejarah jika tak bisa mengambil pelajaran dan miskin makna? Generasi merugi yang menyebut-nyebut tokoh sejarah hanya untuk terlihat hebat dan gagah. Tokoh bangsa bukan sekedar statistik peristiwa, museum sejarah bukan hanya jajaran patung dan boneka. Mari diskusikan di ruang-ruang publik kita. Bagaimana tokoh bangsa mengarungi hidup dan badai sejarah. Saat Bung Karno bersabar dalam tahanan kota atau Bung Hatta menahan diri dari hidup mewah. Bagaimana Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari menjadikan Islam sebagai perekat, bukan pemecah negeri. Insyaf bahwa hidup terhormat adalah mengabdi, bukan membesarkan diri sendiri. Indonesia pernah dianugerahi banyak tokoh bangsa masyhur dan harum namanya. Jika kini kita susah menemukan panutan, itu tandanya sejarah lama diabaikan, tak menjadi pelajaran.